Tangis Nikita Mirzani pecah saat dirinya bertemu dengan sang buah hati Arkana dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025 itu menjadi momen emosional saat Nikita Mirzani akhirnya bisa menggendong anak bungsunya meski hanya selama 2 menit. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam hingga membuat Nikita Mirzani sulit mengendalikan emosinya jelang persidangan dimulai. Dalam keadaan belum pulih secara fisik, Nikita Mirzani menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ia sedang tidak dalam kondisi sehat, mengaku tensinya rendah dalam 2 minggu terakhir. Terlebih lagi, anak bungsunya sempat dirawat di rumah sakit pada malam sebelumnya. Meski begitu, ia tetap memilih hadir dan mengikuti jalannya sidang. Sidang kali ini menghadirkan 4 saksi dari pihak jaksa penuntut umum, salah satunya yang dikenal publik sebagai dokter detektif alias Doktif. Nikita Mirzani bersama asistennya Mael Saputra dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, mulai dari Undang-Undang ITE, pemerasan hingga TPPU. Nikita Mirzani sebelumnya juga menyatakan bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi dalam kasus ini, menyebut Reza Gledis sebagai sosok yang diduga mengatur jaksa penuntut umum hingga majelis hakim. Tuduhan tersebut diperkuat oleh temuan Nikita Mirzani berupa rekaman suara dan tangkapan layar percakapan dari pihak keluarga Reza Gledis, yang menurutnya menjadi bukti kuat bahwa proses hukum yang dihadapinya telah direkayasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. GBU kok kenapa sih, sumpah? Itu anak kecil, ya Allah, sampai orangnya gak boleh masuk, anaknya sendiri gitu. Yang dimana dia pengen ibunya berjuang, dia ibunya pun juga semangat tuh. Sumpah, kalau urusan anak kecil itu kayak dek gitu. Apalagi dia baru keluar dari rumah sakit loh, ya Allah. Anak NM, si Arkana. Arkana, anak Nikita Mirzani datang ke persidangan. Dalam keadaan sakit, Arkana tetap pergi ke persidangan untuk ketemu aminya. Ini tentu saja bukan didasari tanpa sebab. Karena keluarga Nikita Mirzani tentu saja tahu bahwa Arkana selama ini sakit udah 2 kali. Karena apa? Karena mereka yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk kerinduan Arkana terhadap aminya. Dan saya rasa keluarga Nikita Mirzani sepakat bahwa Arkana harus ketemu Nikita Mirzani meskipun itu di dalam persidangan. Momen haru itu menggetarkan hati ibu yang ada di Indonesia ini. Semua ibu yang ada di Indonesia ini menangis mengandung bawang melihat Arkana dan aminya akhirnya setelah 5 bulan berpelukan, meskipun itu di dalam situasi yang sangat tidak baik, yaitu di persidangan. Hakim sama Mr. Hong, apa nggak adanya pikiran kalian? Apa nggak adanya hati nurani kalian untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya? Apa nggak bisa kalian netral senetral-netralnya? Apa kalian nggak punya anak? Sumpah, gak sampai hati aku lihatnya weh. Anak Nikita Mirzani sakit dan mamanya juga sakit, dipertemukan di persidangan dan digendong oleh Nikita Mirzani. Hati ibu mana yang gak hancur di saat anaknya sakit, masuk rumah sakit, gak bisa didampingi. Jangan karena uang kalian menghilangkan rasa kasih sayang di diri kalian. Teruntuk Mr. Hong dan Hakim, kalian juga punya keluarga. Apapun pembelaan di persidangan, siapapun saksinya, pasti dipotong pembicaraannya. Tapi giliran pihak si abu-abu itu didengarkan sedetail-detailnya. Dan kau ya Hakim, potong aja lah titik kau, potong. Kalau nggak sini, aku yang motongin. Entah bentuk bunga, entah bentuk ular. Sini, biar aku yang potongin. Nanti ku kasih saus sambal, entah itu sambal geprek, entah barbecue, ya kan, entah mayonnaise. Kayaknya gelar Hakim gak cocok untuk kau santap. Dan kau juga, Mr. Hong, kau pun juga gak pantas jadi JPU ya. Gak pantas, kayak gak cocok. Terlalu arogan kau jadi manusia. Semoga lekaslah kau ya, kedua kali satu.
Entau apa? Aku nengok sidang Nikita Mirzani lagi dan lagi dia nggak dikasih nunjukkan bukti ya. Bejir. Terus keluarlah rekaman yang nggak dikasih izin buka itu. Tahu kalian apa isinya? Pokoknya intinya dari percakapan itu hakim dan jaksa udah kita kunci. Kalian tahu Adis yang dokter itu, kan dibilangnya di podcast Denny Sumargo, iya saya bisa pastikan itu bukan suara saya. Iya emang bukan suara kau. Memang bukan suara kau, tapi suara orang yang melindungi kau, Burit. Kan? Gondok kali aku nengok dia itu ya. Agak lain deh aku tengok. Ini ya, aku nggak ngerti sebobrok apa hukum di negara ini. Yang salah siapa? Yang dihukum siapa? Yang jadi terdakwa siapa? Burit agak lain. Kayak ini bermasalahnya Bepom ini tidak ada izin edar. Terus yang terdakwa jadinya siapa? Bisa jadi NM. Kayak nggak masuk dia ke. Bingung banget dengan negara ini, dengan hukum di negara ini. Nikita Mirzani sudah ditahan 5 bulan. Sidang bolak-balik ditunda. Ada apa sebenarnya? Bukti tidak diputar. Bukti sudah jelas diupload. Ada suara yang mengatakan bahwa ada pembayaran jaksa dan yang lainnya. Negara ini berlandaskan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. JPU-nya tidak menunjukkan seorang JPU, malah kayak berat sebelah. Ngapain lu pada tadi sok-sokan bikin video? Lu mau jadi konten kreator sekarang? Iya kata gue, pengen mau jadi selebgram, selebtok gitu. Apa gimana konsepnya? Terus kasihan banget seorang anak yang sakit gitu, susah banget untuk ketemu ibunya gitu. Emang kan Nikita Mirzani seorang pembunuh, seorang kriminal, seorang pengedar narkoba, apa gimana? Terus orang yang udah jelas-jelas bahwa produknya tidak mengikuti aturan yang ada, Bepom sudah mengeluarkan, itu tidak ditindaklanjutin. Hukum kita kemana? Dewan Perwakilan Rakyat yang kemarin keluar kemana tindakannya? Please, tolong adil ya. Sidang Nikita Mirzani kali ini tuh seru banget guys, sumpah. Kan sekarang itu kan udah banyak tuh saksi-saksi baru kan yang dateng gitu, termasuk Doktif guys. Dan lo tahu yang paling serunya itu apaan? Ketika Nikita Mirzani itu teriak, jaksa itu harus netral. Dan pada akhirnya itu hakim memberhentikan sidangnya dan ditunda 1 jam kemudian guys. Dan lo tahu ngapain itu jaksa ke depan mukanya Nikita Mirzani dan dia bawa HP gitu, kayak ngerekam gitu. Kok jaksa begitu ya? Gue baru tahu, kok jaksa begitu. Dan lo tahu setiap Doktif ngomong ya guys ya, kayak si jaksanya itu tuh kayak memotong-motong mulu gitu. Kata gue itu tuh beneran jaksa atau tukang ayam sih? Demen banget motong-motong, gue mah heran. Lo tuh kalau mau tuh jangan motong-motong pembicaraan orang, Bu. Motong-motong daging ke, motong-motongin apa ke, kayu ke, apa ke, segala macem. Kata gue ini tuh sidang perkara apa sih? Sampai udah kayak pasar begitu. Lagian orang pengen memberikan kesaksian dipotong-potong. Kalau semisalnya lu pada kagak merasa bersalah, kagak mungkin kagak motong-motong. Kan itu tuh tandanya lu tuh merasa bersalah kan? Pada gila ya kata gua. Hukum di Indonesia ini kenapa sih udah jelas-jelas siapa yang salah, tapi siapa yang ditangkep? Benci banget gue. Jujur heboh banget, gue barusan ngeliat satu cuplikan berita dari detik.com yang menampilkan kericuhan atau kehebohan, kerusuhan yang terjadi di ruang persidangan. Ini lumayan agak out of the box, karena biasanya tuh ruang persidangan itu harus tertib, tenang, untuk menjaga kelancaran dari persidangan. Namun kali ini terjadi kehebohan, teriak-teriakan baik terdakwa maupun kuasa hukum, itu teriak-teriakan dan saling menyerang di dalam ruang persidangan. Nah jujur walaupun gitu ya, ada hal-hal yang tidak cocok atau argumentasi misalnya tidak sesuai, sebaiknya tuh dilakukan secara tenang dan tertib, karena kita juga harus bisa menghormati persidangan dan juga hakim yang ada di dalam ruang persidangan. Tentunya dalam kasus ini kita harus bisa menjaga ketenangan diri gitu ya, agar proses persidangan itu bisa berjalan dengan lancar, agar supaya hal-hal yang mau disampaikan atau mau disanggah itu tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi jelas gitu informasinya tuh seperti apa, dan bukti-bukti yang dihadirkan atau penjelasan dari saksi itu tuh bisa tersampaikan dengan jelas. Nah kalau misalnya udah ricu dan heboh kayak gini, udah saling serang,
jadinya kan bias gitu ya, kira-kira yang mau disampaikan atau argumentasinya itu tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah mungkin ini boleh menjadi perhatian juga untuk teman-teman yang nonton gitu ya. Teman-teman bisa menilai gitu kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah mungkin ada banyak banget hal-hal yang terjadi di ruang persidangan yang memang tidak cocok dengan apa yang kita mau atau tidak sesuai, tapi sebaiknya itu disampaikan dengan nada yang lebih sopan dan juga tenang. Kalau misalnya udah ricu kayak gini, jadinya kan bingung gitu ya. Jadinya tuh persidangan tuh pasti akhirnya dibatalkan atau ditunda sampai minggu depan. Mungkin itu aja. Buat teman-teman yang mau komen, please leave your comment below. Thank you.